Baik, terima kasih untuk Pak Frid yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sekutren, yang saya hormati Pak Jul yang hari ini hadir bersama kita di tempat ini, yang saya hormati Mama Sin, dan Bapak Ibu guru, teman-teman sejawat yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan berkat-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Sekutren, dan ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana saya harus mengimbaskan atau membagikan apa yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu guru, teman-teman semua di sini. Untuk itu mungkin sebelum saya lanjut dengan materi ini, mungkin saya undang Bapak Ibu berdiri sebentar. Oke. Kalau saya katakan SDN Sekutren, Bapak Ibu guru menjawab semangat, luar biasa, mantap. Bisa kan? Bisa. Oke. SDN Sekutren, semangat, luar biasa, mantap. Sekali lagi, SDN Sekutren, semangat, luar biasa, mantap. Oke, terima kasih untuk kita semua. Oke, baik. Sebelumnya saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya tidak merasa lebih atau saya mau menggurui teman-teman semua, tetapi di sini saya mengajak kita untuk mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, dan saling mendukung untuk mewujudkan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita yang tercinta ini. Untuk itu, sebelum saya masuk pada materinya, mungkin di sini saya mohon kesediaan atau Bapak Ibu guru, teman-teman semua bisa memberikan satu konsep atau pendapat apa itu budaya positif. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau memberikan sedikit pendapatnya. Ada yang mau memberikan pendapatnya, saya kasih kesempatan. Mungkin ini ada bisik-bisik, Ibu Ivon bisa? Ya. Konsep apa budaya positif yang menurut kita seorang guru yang kita mau terapkan di sekolah kita? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin untuk konsep diseminasi positif, budaya positif di sekolah itu contohnya seperti disiplin. Selain disiplin ada juga teori dan motivasi. Mungkin dari saya hanya itu saja. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ivon. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak,
dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa konsep inti di dalam budaya positif yang kita mau belajar bersama pada hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang berikut tentang segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sekarang kita lihat yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, ya, dan mandiri, kebinekaan global. Di situ kita harus menerapkannya di dalam lingkungan sekolah kita. Yang kedua mengenai disiplin positif. Disiplin ini tidak asing lagi bagi kita. Kita sebagai seorang guru, kita harus menerapkan disiplin terlebih dari kita dulu, baru bisa kita menerapkan untuk murid-murid kita. Jadi untuk menerapkan disiplin positif itu sangat membutuhkan kesadaran diri kita masing-masing. Jadi di sini disiplin positif merupakan pembiasaan hal-hal yang baik yang mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, baik itu guru, tenaga pendidik maupun siswa, terutama untuk murid, sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk menerapkan disiplin itu membutuhkan kesadaran diri kita masing-masing. Jadi syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Dan penerapan disiplin positif ini bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak atau siswa kita untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman maupun hukuman. Oke, baik, yang berikut kita lihat tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama itu adalah perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari perilaku manusia. Jadi perilaku manusia yang pertama itu dia untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah tingkat paling rendah dari motivasi perilaku manusia.
Kenapa saya katakan paling rendah? Karena biasanya orang yang memiliki perilaku seperti ini, dia akan bertanya ketika mau melakukan sesuatu, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan ini? Atau misalnya anak-anak, kita suruh kerja PR, dia tidak kerja. Jadi dalam ini dia bilang, ini kalau saya tidak kerja, berarti sebentar nanti saya kena sanksinya begini-begini. Oke. Jadi itu merupakan perilaku manusia yang paling rendah. Yang kedua, perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini dalam perilaku ini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seseorang itu mau berbuat sesuatu itu dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya mau buat begini? Apa yang saya peroleh atau mendapatkan sesuatu hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun apabila saya melakukan disiplin ini? Bisa paham itu apa Ibu? Bisa. Oke. Perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang ini adalah orang akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa kalau saya berbuat atau melakukan hal-hal baik. Yang berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama apa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup itu seperti apa? Bertahan hidup, contohnya kita memiliki kebutuhan yang pertama itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu cinta dan kasih sayang. Di sini kita sebagai manusia pasti memiliki rasa untuk diterima, diperdulikan, berbagi dan menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Dalam kebutuhan ini yang dibutuhkan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Oke, yang berikut kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang berikut kebebasan. Di sini kita manusia pasti membutuhkan harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini pasti semua orang pasti mau memiliki
kebutuhan kesenangan. Dalam hal ini bermain, humor-humor atau tertawa-tertawa itu adalah satu bentuk kesenangan. Jadi itu salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang berikut kita masuk pada posisi kontrol guru. Ini yang sangat penting untuk kita guru, untuk kita mengimplementasikan hal ini dalam kegiatan kita setiap hari di sekolah. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, jadi kita seorang guru itu masuk di posisi yang mana? Di sini yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Oke, kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tersebut. Saya kasih contoh di sini adalah kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama, penghukum, sebagai penghukum. Kita biasa guru yang saya sebelum mengikuti pendidikan ini juga saya buat seperti itu. Ketika tugas yang kita berikan kepada anak-anak kita, ketika saat itu mereka tidak kerja, yang kita lakukan pertama adalah memberikan nada suara yang keras, terus membentak. Itu pasti Bapak Ibu mungkin masuk di dalam kontrol itu juga. Itu yang sebelum saya ikut pendidikan ini saya juga seperti itu. Jadi kita bisa menunjuk ke murid, membentak, atau yang lebih parah lagi, misalnya kita suruh dia berlutut. Ya. Yang berikut posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini biasanya kita ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita memberikan sesuatu atau dalam bentuk bahasa apa sepertinya kita memberikan isyarat kepada siswa itu supaya dia merasa bahwa dia itu sebagai orang yang bersalah. Contoh di situ misalnya tadi kesekian kalinya ibu sudah ingatkan supaya harus kerja tugas yang ibu berikan. Kamu senang yang melihat ibu terus-terusan begini, bertindak seperti ini. Dari situ anak merasa dia bersalah. Yang dia rasakan itu adalah merasa bersalah. Jadi itu juga kita sebagai guru sering berbuat seperti itu. Yang berikut sebagai pemantau. Oke, sebagai pemantau di sini kita guru hanya bisa memantau. Kita hanya sebatas memantau. Oh, ini Agus dia tidak kerja PR, sudah sebatas memantau saja. Tidak ada satu tidak ada satu yang kita mau berikan kepada dia supaya bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi contoh di sini kamu melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan kumpulkan. Jadi hanya sebatas itu saja. Kita hanya sebatas menyuruh dia untuk mengerjakan lagi terus kumpul. Tidak ada tindak lanjut yang seterusnya. Oke, baik. Ini kontrol guru yang kelima, yaitu sebagai teman. Sebagai teman di sini memang kita memberikan satu arahan atau satu nasihat untuk siswa itu dengan nada-nada yang halus sebagai teman. Ya, Agus,
besok tidak boleh buat lagi ya. Besok datang harus ke bawah PR yang ibu sudah kasih tugas itu. Nah, kita sebatas itu terus. Jadi anak itu dia seolah-olah dia berbuat sesuatu tergantung kepada gurunya. Oh, saya tidak kerja juga hari ini, pasti ibu pergi. Ada bilang, oh sudah ya Agus, nanti besok tidak boleh buat lagi. Ya, jadi seperti itu. Yang berikut posisi kontrol sebagai manajer. Dalam posisi ini kita guru dituntut untuk lebih kepada posisi kontrol ini. Jadi misalkan kita harus memberikan satu, setelah kita mengetahui anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita memanggil, terus kita menyelesaikannya dan mencari solusi bersama untuk menemukan solusinya. Di sini contoh, saya kasih contoh. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi di sini kita memberikan peluang dan kesempatan kepada murid bagaimana dia bisa mencari solusi secara mandiri. Oh, berarti saya malam harus tidur. Saya malam tidak boleh nonton. Saya malam harus kerja dulu tugas PR yang sudah diberikan guru, baru saya nonton. Ya, seperti itu. Jadi kita memberikan atau menyelesaikan masalah dengan mencari solusi bersama-sama dengan siswa. Oke, baik. Dari kelima posisi kontrol tersebut yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu di sini ada beberapa pernyataan atau beberapa kalimat. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapat dari pernyataan-pernyataan ini. Yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini dia masuk pada kontrol mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Berarti Bapak Ibu dari tadi konsentrasinya cukup bagus. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Dan situ anak merasa bersalah ketika kita mengucapkan kata-kata atau kalimat seperti itu. Yang dia simpan dalam hati adalah rasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar-benar melakukannya. Pemantau. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru yang begitu antusias. Oke, berarti sudah dari tadi apa yang saya sampaikan mungkin konsentrasi sehingga bisa ini. Jadi ini masuk pada posisi kontrol pemantau. Jadi dia hanya sekedar guru hanya sekedar memantau. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini masuk pada posisi kontrol apa? Sebagai seorang guru, kalau saya buat seperti ini, posisi kontrol apakah saya? Sebagai teman. Kalau menyelesaikan masalah, kita mencari solusi bersama-sama dengan siswa, berarti itu sebagai manajer. Iya, sebagai manajer. Jadi itu masuk pada posisi manajer. Kalau poin yang keempat, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ini masuk pada kontrol penghukum, betul sekali. Jadi masuk pada posisi kontrol penghukum. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Ya. Yang berikut, materi yang berikut itu tentang keyakinan kelas. Oke. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab?
Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Oke, jadi di sini kita lebih ke keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu kita buat bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal, terus berbuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Ini untuk di dalam kelas keyakinan, dalam kelas kita. Terus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Yang berikut melibatkan peserta didik saat membuat keyakinan kelas. Sedangkan kalau peraturan itu adalah sesuatu yang sudah dibuat tanpa melibatkan warga sekolah, dalam hal ini murid, guru, ataupun siapa saja sebagai warga sekolah. Jadi kita lebih ke keyakinan kelas. Misalnya saya ambil contoh di dalam kelas, kita sepakat bersama siswa, misalnya ini contoh peraturan, tidak boleh atau tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Itu masih bersifat kalimat negatif. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu. Oke, yang berikut materi segitiga restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu guru mungkin ini kata atau kalimat yang baru didengar. Tetapi ketika satu saat setelah menjadi calon guru penggerak, mungkin ini sesuatu yang sebenarnya selama ini kita buat, hanya belum sesuai. Jadi di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi juga membantu murid agar memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini saya kasih contoh, misalnya kita menemukan siswa yang sementara makan di dalam kelas, sementara pembelajaran. Apa yang harus kita buat? Jadi kita untuk menyelesaikan masalah ini kita menggunakan segitiga restitusi dengan berpedoman pada langkah-langkahnya. Jadi yang dalam menstabilkan identitas kita panggil. Ini ibu, saya kasih contoh. Agus, kenapa kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Jadi dari situ dia dengan sendirinya dia menyampaikan apa yang tadi dia sudah lakukan tadi. Yaitu kita menstabilkan identitas. Jangan langsung kita Agus, artinya langsung dengan nada-nada suara terus langsung vonis dia. Kenapa kau makan dalam kelas? Oh, keluar cepat. Nah itu, seperti itu. Contoh di sini, contoh kalimat-kalimat di sini. Berbuat salah itu wajar. Jadi kita menyampaikan kata-kata Agus, berbuat salah itu wajar. Ibu atau Pak juga pernah melakukan kesalahan. Ya, tidak ada yang manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu dalam langkah menstabilkan identitas. Langkah segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di situ ada contoh kalimat-kalimat. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadinya kita tanyakan kepada siswa, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan atau kamu datang terlambat misalnya, atau kenapa kamu makan di dalam kelas. Ya.
Mungkin dari situ dia bilang, ibu saya tadi pagi datang tidak makan. Terus kita gali lagi dia, kenapa sampai tidak makan? Saya bangunnya telat atau bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Tadi malam saya nonton ibu. Nah, seperti itu. Jadi yang baik kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, ya. Seperti tadi, saya bangun terlambat karena tadi malam saya masih nonton. Jadi itu adalah tindakan-tindakan yang kita buat dalam langkah yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini kita menanyakan kepada dia setelah kita panggil yang siswa yang bermasalah itu, kita panggil. Ini misalnya, ini Naraya, kamu tahu apa itu keyakinan kelas? Kan sebelumnya kita sudah bersama-sama dengan siswa membentuk atau membuat keyakinan di dalam kelas kita. Jadi kita tanya kembali, apa yang kamu tahu tentang keyakinan kelas? Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Misalnya siswa bilang, saya mau supaya kita punya kelas ini bersih, Ibu. Saya mau supaya saya tidak terlambat lagi. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita menemukan siswa kita yang bermasalah, banyak sekali Bapak Ibu teman-teman yang kita temui setiap hari, terlalu banyak. Dan dari situ sebelum saya mengikuti pendidikan ini, banyak hal-hal yang saya berbuat di luar kontrol saya. Jadi banyak hal-hal yang kita buat di luar kontrol kita sebagai seorang guru. Terus dalam menyelesaikan kasus atau masalah yang kita temui di dalam kelas kita, sebaiknya kita menggunakan langkah-langkah yang terdapat dalam segitiga restitusi. Karena yang selama ini kita buat, kita semau kita, tidak sesuai dengan kontrol kita sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini materi singkat saya. Mungkin dari tempat ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua untuk menyampaikan sedikit usul, saran. Christian? Izin. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa? Ayo. Ya, saya silakan. Sikap doa ya. Teman-teman dari guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita kepada Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anakmu panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta yang Engkau terhadap kami, sehingga karena menjaga kami dari rumah perjalanan detik dari kelas ini, kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran ini. Untuk itu menyembuhkan kami dan jagalah kami. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami yang kami satukan kepadamu dari perantaraan Kristus.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sela. Baik. Sudah siap untuk ikut pelajaran? Siap? Ya, kalau sudah coba tepuk siap. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Silakan dulu. Oke, jadi baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, jadi hari ini kita akan belajar matematika tentang lingkaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, yang pertama kita mau buat keyakinan kelas dulu. Bisa? Sepakat? Jadi keyakinan kelas itu adalah satu gambaran nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang kita mau terapkan di dalam kelas kita. Bisa paham? Jadi di sini kita mau buat satu keyakinan kelas supaya kita bisa menerapkan di dalam kelas kita. Misalkan Ibu kasih contoh satu nilai kebaikan di dalam kelas kita. Misalnya kita mau supaya kelas kita menjadi bersih. Berarti kita harus buat apa? Membersihkan apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, bisa mengerti ya? Oke, baik. Nanti sebentar Ibu akan bagikan kertas kecil. Masing-masing orang silakan memikirkan satu keyakinan yang menurut kamu untuk kita terapkan di dalam kita punya kelas yang kita laksanakan dan kita buat. Jadi apa yang dipikirkan, yang mau dituliskan itu harus betul-betul sehingga kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Laksanakan dengan apa? Dengan tanggung jawab. Bisa paham itu? Baik, sekarang Ibu bagikan kertas kecil ini. Nanti masing-masing orang cukup menuliskan satu keyakinan kelas. Silakan pikirkan apa yang mau saya impikan dalam kelas saya ini. Saya mau supaya saya punya kelas bersih. Berarti saya harus membersihkan, tidak boleh membuang sampah sembarang, ya toh? Jadi di kertas ada lemnya di belakang ya, tulisnya di bagian depan sehingga bisa ditempelkannya. Yang sudah dapat silakan langsung menuliskan apa yang menjadi keyakinan kalian untuk kita terapkan di dalam kelas kita ya. Tiara sudah siap? Oke. Jangan tulis terbalik ya, ada lem di belakang dan tulisnya di bagian depan ya. Supaya kita bisa tempel di papan tulis. Bisa tidak semangat, kenapa? Semangat ya. Oke, silakan menuliskan di kertas itu apa yang menurut kamu yang perlu kita sepakati bersama untuk membuat satu keyakinan sehingga kita bisa terapkan di dalam kelas kita. Belum dapat, siapa belum dapat? Iya, baik. Ibu lupa ya, minta maaf. Ya. Oke. Masih ada yang belum dapat? Yang sudah dapat langsung ditulis. Semua sudah dapat? Sudah, Ibu. Oke, silakan ditulis. Ada yang sudah? Ya, sudah. Oke, kalau yang sudah silakan maju di papan. Untuk tempelkan di papan tulis.
kita mau supaya aman, nyaman, berarti kita harus saling menghargai, ya toh? Kita mau supaya kelas kita bersih, maka harus buang sampah pada tempatnya, ya toh Agus? Ya. Kami mau supaya kelas kami ini jadi kelas yang tertib. Ya. Ada yang sudah? Sudah Ibu. Ya, yang sudah Ibu minta silakan maju ke depan, tempelkan di papan tulis. Ya. Ayo yang lain silakan. Di sini, di sini. Ya, kasih jarak ya, tempel. Oke. Oke. Ya, ayo. Anak Frida sudah? Ya, kalau sudah silakan tempel di papan tulis. Di bawah lagi. Oke. Ya, siapa lagi? Moni sudah? Oke. Masih ada yang Di bawah lagi. Di sini tujuh. Oke, masih ada lagi yang belum? Ya, Eugenio sudah? Oke, silakan. Kalau sudah, silakan tempel di papan tulis. Siapa yang belum? Vicky. Oke, ayo semangat Ricky. Ya, tinggal Ricky yang belum ya. Ya. Oke, silakan Ricky. Ya, tepuk tangan untuk Ricky dulu karena dia paling terakhir. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan idenya tentang keyakinan kelas yang kita mau sama-sama terapkan di dalam kelas kita. Dan sekarang kita lihat sama-sama. Bisa lah? Sekarang kita lihat sama-sama dari apa yang sudah kamu tuangkan di dalam kertas ini. Kita bahas sama-sama. Karena di dalam menentukan keyakinan kelas adalah kita mengambil kalimat-kalimat yang bersifat positif. Ya toh? Ya. Jadi kita lihat kembali, kita lihat sama-sama mana yang kita mau sepakati untuk kita jadikan keyakinan kelas 6A. Sepakat? Sepakat. Kita lihat yang pertama. Kita lihat sama-sama ya. Coba di sini. Saya mau kelas kami tertib. Bisa? Saya mau kelas kami tertib. Berarti kita harus buat apa? Saling menghargai atau sopan santun. Bisa ya itu? Ya. Berarti kalimat positifnya kita ambil adalah harus sopan santun. Berarti yang pertama adalah sopan santun. Sepakat ya? Sepakat tidak? Oke, sepakat. Kita lihat yang berikut. Harus mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Sepakat. Sepakat tidak? Sepakat. Semangat. Sepakat tidak? Sepakat. Harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat. Berarti ini masuk di dalam keyakinan keras kita ya. Ya. Mengerjakan tugas tepat
Bisa toh itu? Bisa. Sepakat tidak? Sepakat. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, yang berikut coba kita lihat. Tidak boleh makan di dalam kelas. Betul atau tidak? Betul. Tetapi kalimat tidak boleh itu masih mengandung kalimat negatif karena ada kata tidak. Itu kalimat negatif. Maka kita harus bawa ini ke kalimat positif. Siapa yang bisa? Coba. Tidak boleh makan di dalam kelas masih mengandung kalimat negatif ya. Yang sebaiknya adalah kata jangan dengan tidak itu sama. Berarti yang benarnya makan pada saat jam istirahat. Makan pada saat jam istirahat. Sepakat? Sepakat. Sepakat tidak Agus? Sepakat. Jadi yang selama ini sering buat di dalam kelas, setelah kita buat keyakinan kelas ini tidak lagi ya. Kita makan pada saat jam istirahat. Oke, yang ketiga makan pada saat jam istirahat. Jam istirahat. Oke, kita lihat yang berikut. Bersikap jujur. Sepakat tidak? Sepakat. Jujur itu sangat penting. Jadi kita sepakat ya? Bersikap jujur. Oke. Bersikap jujur. Ya, berikut. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini masih kalimat negatif atau positif? Negatif. Ya, masih ada kata tidak toh. Berarti yang baiknya atau yang benarnya bagaimana? Buang sampahlah kepada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, yang berikut kita lihat lagi. Jangan makan di dalam kelas saat jam sudah ini. Oke. Berikut, buang sampah pada tempatnya. Sudah tak? Berikut, tidak boleh makan sesudah pelajaran. Sudah ya tadi? Kami mau kelas ini bersih dan nyaman. Berarti harus menghargai. Ya, berarti saling menghargai ya. Maksudnya saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai. Yang berikut. Jangan mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata kasar. Ini masih mengandung kalimat negatif. Yang kalimat positifnya adalah tadi berbicara yang sopan. Dan ini sudah masuk di dalam poin pertama ya. Oke, kita lihat yang berikut. Jangan memukul teman, jangan maki, membuang sampah pada tempatnya. Sudah masuk ya? Oke. Berikut, saling menghormati teman. Sudah ya, menghormati dengan menghargai sama. Ada lagi yang masih kita lupa. Kira-kira yang harus kita buat di dalam kelas kita itu apa? Harus berdoa. Harus Berdoa sebelum pelajaran. berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Betul. Berdoa Dan sesudah pelajaran. dan sesudah Pelajaran. pelajaran. Oke, apalagi yang kira-kira yang perlu kita sepakati bersama di dalam kelas kita selain 7 poin
harus. Ya, Riki apa? Apalagi Riki? Kira-kira menurut kalian apa lagi yang kita masih lupa yang perlu kita terapkan di dalam kelas? Misal bagaimana? Masih pikir? Oke. Kira-kira ini cukup kan? Baik, kita coba baca sama-sama kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Yang pertama adalah Sopan satu. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu, yang ketiga, makan pada saat jam istirahat, yang keempat, bersiap duduk, yang kelima, membuang sampah pada tempatnya, yang keenam, saling menghargai, yang terakhir. berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke. Dari ketujuh poin ini kita sudah sepakati bersama ya toh? Ya. Oleh karena itu, apa yang sudah kita sepakati bersama untuk menjadikan satu keyakinan kelas di dalam kelas kita harus apa? Laksanakan dengan tanggung jawab. Betul atau tidak? Betul. Ya. Jadi bukan kita sekedar membuat kesepakatan, tetapi setelah kita membuatnya kita harus melaksanakan dengan tanggung jawab. Oke. Kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kita sudah buat kita punya keyakinan kelas. Mulai dari sekarang kita akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini dengan baik dan tanggung jawab. Sekarang silakan menyiapkan diri untuk kita mengikuti pelajaran matematika tentang lingkar.